Ini adalah pemandangan yang jarang kalau misalnya melihat kita berbarengan di sebuah program YouTube, apalagi yang program kita berdua. Jarang bener. Terakhir tuh waktu lu wawancarain gua jadi kayak penyiar tamu atau apa itu ya? Bukan narasumber ya, penyiar tamu ya? Kayak siaran gak siaran sih, kayak siaran tapi podcast tapi bukan, ya gitulah. Iya, begitulah konsepnya. Nah, setelah itu belum ada lagi, baru sekarang nih. Nah, kalau gue sih kepikiran gimana kalau misalkan kita pakai kesempatan untuk si intro atau episode 0 ini, untuk kita saling mengafirmasi, saling memvalidasi cerita-cerita yang lu pernah ceritain di tempat lain, entah podcast BKR, entah mungkin di Prambors atau di mana, yang ada hubungannya sama gue, sedangkan gue misalkan pernah cerita misalnya di Anfaida Podcast atau di mana yang ada hubungannya sama lo, itu kita ceritain bareng deh. Maksudnya kan siapa tahu POV lo sama gue beda. Betul. Gue ngelihatnya begini, ini gue udah gesturnya udah pestol nih. Lo tahu dong nih arahnya kemana? Ya, tapi itu nanti. Iya bener-bener, maksudnya gue POV-nya begini, POV lo beda gitu kan. Iya betul. Atau yang gue rasain, kan lo nggak tahu. Bener. Iya kan? Siapa tahu lo santai, atau lo ternyata sedih banget terpukul. Ternyata gue waktu itu marah banget lagi, anjing. Itu kalau udah ada sosmed sih, gue langsung spill semuanya di sosmed. Iya, dan gue akan di-cancel. Iya kan? Bener. Nah, itu kan gue nggak tahu selama ini. Iya. Jadi mungkin kita bisa sedikit flashback lagi dengan 2 POV nih, berarti 2 saksi nih. Nah, ada salah satu maksud gue yang pernah gue ceritain di BKR, bahkan waktu itu sempet gue jadiin cover episode-nya. Namanya, judul episode-nya adalah April Mop. Oke, gini ya. Jadi kita punya sebut saja geng judi. Iya. Kolektif judi. Kegiatan gitu ya. Judi menjudi. Teman-teman kita yang rumahnya nih deket-deket semua sama kita. Satu area lah, dibilang dekat banget sebenarnya enggak ya. Bener-bener. Ada yang dekat banget, tapi nggak semuanya. Atau satu area yang nongkrong di area yang sama lah gitu. Maksudnya rumahnya mungkin nggak bener-bener tetanggaan, tapi itu ngumpulnya di dekat rumah kita. Atau di rumah kita. Di rumah kita sebenarnya sih, rumah tongkrongan dulu rumah nyokap kita. Nah, waktu udah ada zaman WA atau BBM tuh, gue lupa. WhatsApp belum ada kayaknya. BBM ya? Kali ya. Itu udah ada nama grupnya kan? Iya. Nah, nama grup WA atau BBM gue lupa lah gitu. Iya. Nama grupnya itu si April Mop itu. Benar. Nah, kenapa namanya April Mop? Karena si grup ini itu tercetusnya atau terbentuknya tuh di tanggal 1 April. Benar. 1 April 2004. Wah, saat apa itu? Gue inget banget. Karena waktu itu momen. Jadi sebenarnya kita udah sering melakukan kegiatan ini, alias gue main samgong umur dewasa, yaitu 5 SD. Tapi yang ngajarin kan sepupu kita juga. Iya, sepupu kita yang umurnya jauh. Waktu itu diajarin main samgong, intinya samgong tuh 30. Lo ada aturan murni kecil lah, apa ini itu, pokoknya ribet deh. Itu gue udah encounter itu dari gue 5 SD. Nah, ini sepupu kita sebenarnya sepupu yang tinggal di daerah. Iya, lagi ke Jakarta gitu kan. Kalau nggak salah lagi kerja atau kuliah atau apalah gitu. Jadi tinggal di rumah kita. Nah, kita diajarin bandel tuh. Jadi bukan kita. Bener nih, ini bukan kita. Serius. Bad influence emang tuh kakak sepupu kita toxic. itu. Total toxic. Terus akhirnya kita sering lah dari tadinya main samgong, jadi main blackjack, jadi main poker, gitu-gitu kan. Betul. Nah, sampai akhirnya fast forward ke 1 April 2024. Kenapa 2004? 2004. Kenapa melakukan waktu itu poker? Karena emang udah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi nggak aneh ketika kita ngumpul terus main poker yuk. Iya. Itu nggak aneh. Iya. Kenapa tanggalnya gue inget banget? Karena waktu itu teman-teman kita yang anggota dari April Mop, ntar kita kasih tahu kepanjangan dari apa, itu statusnya tuh kayak menjenguk gue dan Semi. Kenapa kita dijenguk? Karena waktu itu bokap lagi di ICU. Kok kegiatannya sesuai tuh? Sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin gila kurang ajar banget nih gitu. Tapi setelah udah berapa tahun kemudian kok lucu ya sebenarnya. Maksudnya kita lagi dijenguk di rumah sakit, di ICU, bokap kita lagi di ICU. Terus kita lagi di kantin supir apa di mana gitu, gue lupa, atau di pendopo supir gitu, tempat supir-supir nunggu. Udah malam jadi udah nggak ada orang lah di tempat situ. Udah malam dan ini isinya ada saudara kita juga selain temen gitu kan. Terus kita ngapain nih gitu?
gue bawa kartu nih, apa kita gelar? Oh ya udah yuk, gelar. Dulu bahasanya gelar. Gelar kan, gelar. Nah, kalau masalah kayak chips, poker, apa segala macam nggak ada. Nggak ada. Dulu nih 2004 tuh kita mungkin di kantong tuh selalu ada cepean gitu loh, atau Cepean. gopean. Maksudnya Iya. cepek ini bukan cepek ceng atau 100.000, ceceng, enggak. bukan 1.000, 100.000, 100 rupiah. 100 perak. 100 perak atau 500 perak lah Iya. paling gede gitu. Iya. Nah, mainnya pakai itu, segitu gitu loh. Segembel itu. Waktu itu kan kalau misalkan kita lihat sisi positifnya dari main poker di rumah sakitnya kan memang kita harus melek, kita harus standby. Bener. Itu bikin kita melek. Oh, begadang. Itu total. kadang. Coba kalau misalkan waktu itu kita tidur terus ada apa-apa kan, wah, Iya dong. nggak bisa. Jadi sebetulnya nih blessing in disguise ya. Enggak juga. anjing. Blessing. Nah, April Mop apa? April Mop. April Mop itu jadi karena 1 April kepanjangannya Asosiasi Pemuda Remaja Indonesia Laki-laki mempertaruhkan ongkos pulang. Kenapa ongkos pulang? Karena taruhannya paling tadi tuh cepet. Ini orang yang paling menang banyak, paling menang ceban. Menang 15.000. Maksudnya, Ini gue harus topik dulu. Kebetulan kita lagi ngomongin itu. Gue kemarin lewat sebuah gedung. Lo tahu nggak singkatan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian Nah, Mutu Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Nah, singkatan ya, BPPMHKKP. Panjang anjing. Gampang. Singkatannya aja panjang anjing. Gampang. Asli. Gampang. Kok singkat? Kebetulan Iya. singkatannya aja panjang. Anjing. Mendingan April mau taruh di gedung. Iya kan. Iya. Makanya itu panjang tuh ya. Terus. Terus ya udahlah, si kegiatan April Mop ini menurut gue yang cukup bisa mempererat hubungan pertemanan kita. Karena apalagi sekarang di saat orang-orangnya udah banyak yang berkeluarga segala macam, Betul. mungkin free time-nya udah nggak sebanyak kayak dulu. Lu nggak yang bisa nongkrong ke tempat gua hari ini juga lo janjian terus dia datang atau dia berangkat, mungkin sekarang sulit. Iya, betul. Tapi dengan adanya kegiatan April Mop atau poker ini, itu jadi kayak tali silaturahmi. Sebetulnya sih lebih ke kita yang main ke rumah tetangga kita ini sih, karena di rumah Ya. dia lumayan bebas 24 jam, sedangkan kita cuman kalau siang sore doang sebelum nyokap pulang kerja. Benar. Jadi ada sebuah rumah di dekat rumah kita, tetangga kita nih gue kenal dia SMP. Benar. Berarti lu kenal dia SD. Dari SD, betul. Ada teman kita, namanya Dimas. Dia yang pernah lo ceritain di Unfaedah yang bajunya. Jadi Dimas ini tetangga kita. Dimas ini seneng banget pakai kaos yang dia beli atau dioleh-olehin sama saudara-saudaranya dari luar kota. Jadi Ya. misalkan gambarnya ontel, Ya. gambarnya mungkin rumah gadang, Lo bisa ngeliat kayak, oh Dimas nih kayaknya hobinya traveling. gambarnya barong. Wah, nih Dimas kayaknya hobinya traveling. Jadi Padahal belum tentu dia yang berangkat tuh. betul. Nah, namanya dia kan Dimas Bayu Wijaya. Kita panggil dia Dimas Bayu Wisata. Karena bajunya Lombok. Baju Lombok itu yang ini yang kadal ngewek tuh. Iya, yang cicak tuh cicak. Iya, gambar toke apa-apa gitu lah. Nah, yang gitu-gitu gitu. Itu rumah dia lumayan santai. Menurut gua Ya. pernah ada masanya di mana gua agak iri sama dia. Karena rumah dia itu beneran yang kayak orang tuanya santai banget gitu loh dibanding sama orang tua kita. Menurut gua kebanyakan orang tua tuh kayak orang tua kita. Iya benar. Nggak kayak orang tua Dimas. Iya. Dimas tuh kayak ngerokok boleh. Ngerokok boleh. Terus teman-teman nginep gitu boleh. santai. Dianya nginep di luar juga boleh. Terus kita mau main kartu boleh. Boleh. Macam-macam deh. Berisik gitu boleh, aman lah, nggak terganggu lah. Bener, mau main PS lah, mau main komputer lah, apa segala macam. Istilah kata hampir 24 jam juga kalau lagi libur boleh. Boleh, gitu kan. benar. Nah makanya kita sering ke rumah dia. Nah karena kita ke rumah dia nggak terlalu jauh dari rumah, artinya kan kita harus bawa modal kita untuk berjudi dari rumah ke rumah dia nih, koinan. Karena nggak ada chips poker juga pada saat itu kita. Iya beneran Iya, koinan beneran gitu kan. koinan. Gue masih inget dulu gue punya kotak tempat kacamata renang. Jadi bekas kacamata renang, jadi kotaknya begini Iya, gitu iya, kan, tempat iya. kacamata renang. Itu isi koin semua. Koin semua. Heeh. Gue sempat ada momen yang gue nggak punya tempat atau gue nggak punya wadah buat naruh koin-koin itu. Terus malam itu ada satu malam yang gue cukup menang banyak lah, gue narik banyak nih. Nominalnya mah nggak banyak, cuman karena koinan, jadi kesannya kayak banyak. Nah,
gue jalan kaki dari rumah teman kita ini ke rumah kita ya mau balik gitu. Karena kan malam-malam nyokap mungkin taunya kita tidur, padahal kita main ke rumah teman. Jadi misalkan gue pakai celana tidur, pakai celana bola gitu yang nggak ada kantongnya kan. Kalau berada juga kantongnya paling muat berapa sih? Gue bawa koin dari rumah teman kita ini ke rumah gue di sini nih, baju gini. Menang banyak nih sih koinan semua, kocrok gitu. Jalan di gang. Gila, itu udah kayak God of Gambler-nya bentukannya gitu tuh. Betul. Anjing sih. Itu gila sih. Itu apa namanya kalau dibilang mungkin masa kecil kita kayaknya hancur banget, tapi enggak juga ya. Itu bandel-bandel standar. Enggak. Bandel standar. Buset, zaman kita SMP SMA narkoba malah. Iya. Ini masih aman. Ini masih aman. Aman. Walaupun ada sih momennya emang main kartu sampai pagi. Kartu bokep. Udah judi, kartunya bokep. Gue juga gak ngerti waktu itu siapa yang punya dan dapatnya di mana tuh gue juga gak tahu. Zaman dulu kan malah gak ada marketplace. Memang. Iya dong. Mungkin ada yang nggak tahu di luar negeri kali ya, atau Iya mungkin kali. dapat di abang-abang apalah gitu, gue nggak ngerti lah ya. Wow, kartunya udah bokep. Itu juga bukan kayak rilisan misalnya Playboy gitu, apa? enggak kan? Total nggak ada merek aja gambarnya cewek-cewek telanjang gitu kan? Lokal juga kayaknya iya lah. sih. Nah, jadi waktu itu emang di rumah nyokap kita tuh bisa dibilang rumah tongkrongan. Gue inget banget waktu pas lu kan di antara pertemanan lo pun atau si anak-anak April Mop nih, lo kawin duluan kan? Benar. Nah, ketika lo nikah duluan, lo pindah atau keluar rumah dari rumah orang tua, jadinya kan rumah lo itu kan, maksudnya lo nikah waktu itu masih muda, dan lo nggak langsung punya anak waktu itu kalau gue nggak salah kan? Betul. Akhirnya rumah lo yang pas lo nikah itu rumah pertama, jadi rumah tongkrongan. Jadi si asosnya pindah ke sana. pindah ke situ kan. Betul. Itu yang menurut gue momen-momen di mana membuat anak-anak asos ini atau si anak-anak April Mop ini jadi deket sama bini lo. Benar. Jadi Benar. banyak yang tadinya mungkin kenalnya masih gitu-gitu aja, tapi karena sering nongkrong jadi dekat. Benar. Jadi makin tahu kalau bininya Semi itu ada banget asbun-asbunnya. Asbun itu untuk yang nggak tahu adalah asal bunyi. Asal ceplas-ceplos aja. Asal ceplos-ceplos. Itu ada benernya. Gue pernah gue cerita juga di BKR soal ini. Bener. Sampai gue jadiin cover episode juga. Itu ada benernya. Tapi gue nemunya udah gitu. Nah iya makanya. Iya, Nggak bener. bisa refund juga. Nggak bisa refund juga Iya. gitu. Ada beberapa cerita di BKR yang lu udah ceritain yang pada saat itu gua sama si Adita nih bini gue dengernya ketawa-ketawa aja. Iya. Karena waktu itu Karena kan true story. bener true story. Kan waktu itu lu pernah cerita bahwa dia nih ada binatang mistis. Bukan mistis ya, apa ya? Binatang urban legend atau mythical creature. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat, hewan Jawa Barat, khas Jawa Barat, yaitu Harmodo. Jadi, Harmodo itu tuh sebetulnya udah lama jadi bercandaan anak-anak Seringai kalau kita lagi di Bandung gitu. Nah, suatu hari gue tuh pernah nginep di Banten di Sawarna. Tapi waktu itu lagi sama Ade Putri, Vero, dan lain teman-teman kita lah ada teman-teman gitu lah. pada saat itu. Terus kita kan kalau lu masih ingat, lu juga udah pernah ke sana kan? Kalau lu masih ingat kan itu ada satu petak gitu yang villa di depan pantai. Iya. Tapi kanan kirinya tuh belum ada villa-villa lagi. Betul. Jadi emang dia daerah yang mungkin baru mau berkembang kali ya, bagaimana? Jadi emang cuman satu petak itu doang, sisanya tuh belum ada tetangganya. Iya. Jadi banyak dong ada bunyi-bunyian lah, atau ada kresek-kresek lah, atau apa kalau lagi malam kan. Kita lagi nongkrong di luar waktu itu. Terus ya udah lagi denger musik, mungkin lagi sambil ngobrol-ngobrol apa, tiba-tiba ada kayak Kan musiknya ada mungkin momen yang diemnya gitu mau ganti lagu tuh. iya benar gitu. Terus tiba-tiba ada suara gitu dari semak-semak. Terus si Adita kan langsung, "Oh, apaan tuh? Gitu kan. Gue bilang sama dia, "Biasa itu. Apaan sih?" "Itu Harmodo," gitu kan. "Apaan tuh Harmodo?" "Adalah binatang khas Jawa Barat." "Oh gitu." "Oh iya. Galak." "Lumayan, makanya jangan lo ganggu-ganggu, udah sini aja." "Oh gitu, iya." Yang lain kan pada anjing gue gini aja percaya, tapi gue diem aja. Iya, Karena itu kan bener. emang bercanda lah tadi gitu kan. Udah. Iya. Suatu hari kita ke Bandung. Kita nginep di Bandung nih, malu juga. Yang ada salah satu teman kita yang mau berangkat kereta tiba-tiba nggak jadi. Oh benar. Ya, kita nginep di Bandung kan. Iya. Nah, kita lagi nongkrong nih di luar di Bandung. Iya. Tiba-tiba kayaknya ada suara lagi tuh.
digenteng atau gerodak atau apa gitu. Dan waktu itu villanya juga tanahnya lumayan gede lah. Tanahnya lumayan gede. Jadi kalau misalkan kita malam-malam lagi nongkrong di luar kan sunyi ya, Yeah. cukup sunyi gitu Yeah, kan. Sambil dengerin musik pelan-pelan gitu, terus tiba-tiba ada suara kayak gerodak gitu. Terus Aditya, "Hah? Itu Harmodo ya?" Gitu kan. Di depan lo semua. "Hah, Harmodo apaan, Dit?" "Itu katanya binatang yang cuma ada di Jawa Barat." Gitu kan. Gue diem aja gitu. Gue diem mencoba gue mau lihat dia mencoba menjelaskannya gimana gitu. Terus, "Hah, Harmodo? Iya, binatang Jawa Barat. Iya, yang kayak apaan?" "Ada lah yang kayak komodo." Mulai ngarang. Kayak komodo tapi ada sayapnya. mulai ngarang. Udah, di situ gue juga diemin Diam aja. aja, iya. Nah, udah dari situ sampai ke sekarang malah jadi nempel ke dia. Bener. Si Harmodonya. Harmodo. Tuh kalau lo bingung mungkin visualnya ya perkawinan silang antara Harmoko sama Komodo lah. Iya. Betul. Enak tuh orang sama binatang. Tapi yang gue inget juga dari keasbunan dia adalah waktu yang pas kita posisinya lagi di Bali waktu itu. Kita lagi di mobil, lagi semobil kalau nggak salah mau ke pantai atau mau kemana gitu. Gue tuh agak lupa pembahasan awalnya apa, tapi jadi ngomongin... Oh, ini yang ngomongin binatang dengan Iya. namanya. Oh, anjing nih juga Tapi anjing ini nih. ikan. Iya, aduh ini anjing nih. Ya. Yang ikan deh. Iya. Oh, Yang beda kali. hiu. Oh, bukan. Ini. Jadi waktu itu kita di mobil, gua sama Amar. Ini gua nggak tahu yang ini apa bukan ya. Tapi dibanding lu udah ngomong ujungnya. Iya, ya. iya. Waktu itu tuh kita di mobil, terus gua sama Amar lagi ngebahas soal gajah prasejarah. Oh. Gajah prasejarah. Oke, mamot. Nah, gua sama Amar lagi berdebat. Itu gajah prasejarah yang gede, yang bulunya panjang, yang si gadingnya panjang Iya. begitu, itu namanya mamot atau mastodon. Oh. Ya kan? Oh iya. Mamot atau mastodon. Kalau menurut si Amar, mamot, menurut gue mastodon. Jadi intinya kita lagi Berdebat lah. gitu. Yang mana ya? Bukannya ini ya? Bukannya mamot ya? Enggak, tahu mastodon ini. Yang ini kan? Iya, itu mastodon tahu mamot ini. Nah, pokoknya gue lagi berdebat sama Amar lah. Terus si Adita kan dari belakang tuh yang, "Bukan, lo berdua tuh salah." "Oh gitu, emang yang bener apaan? Mamut kan mastodon kan?" "Bukan, lo berdua tuh salah. Yang bener tuh megadolion." Kok bagus? Megadolion? Itu kan ada megalodon Bukan, mastodon bukan. Merlion juga bukan. Itu Singapura. Itu Singapura. Kenapa megadolion? Megadolion tuh anjing apaan gitu. Ya jadilah megadolion gitu. Pokoknya asbunnya tuh kalau menurut gua khasnya adalah dia pede. Iya betul. Jadi karena dia pede, orang-orang di sekeliling dia percaya. Iya. Awalnya, walaupun kalau megadolion kagak ada yang percaya, anjing. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lain yang dia kibul, biasanya emang dia penuh keyakinan, Iya. jadinya kayak apa iya ya gitu loh. Ya dia bertahun-tahun percaya kalau ada satu teman kita itu adik kandungnya Ade Rai, padahal alias orangnya bentukannya begeng total. Anjing. Jadi di pernah gue cerita di BKR juga, kita punya teman bentukannya kurus, begeng gitu. Terus waktu itu tiba-tiba, gue agak lupa gimana awalnya, cuman intinya kita sebut, lu tahu nggak? Dia adanya Ade Rai. Hah? Yang bener loh, kok beda banget? Iya beda bokap. Oh gitu. Bentukannya krempeng, Ade Rai keker banget segala macam. Nama teman kita ini Kikis, jadi kita ini lebih kurus dari gue loh. lebih kurus lagi. lebih iya. kurus ya. Kikis mana? Kikis Rai. Oh, Kikis Rai. Ya udah gitu kan. Bertahun-tahun, ini beneran bertahun-tahun. Kayak Kikisnya juga karena ya anak-anak juga, teman-teman juga, jadi plelong juga gitu. Kis emang bener lo adanya Ade Rai? Iya, Dit, masa lo nggak tahu? Kok nggak pernah kelihatan kakak lo? Ya kan beda bokap. Oh, hubungannya emang nggak segitu deketnya. Oke. Terus waktu itu gue ngakak banget gara-gara si Adita lagi meeting di kantornya. Katanya lagi di loudspeaker nih. Gue boleh minta ini nggak? Nomornya nomor kakak lo. Kakak gue gitu. Dia emang punya kakak tapi cewek. Oh, Si jadi Kikis belum ini nyambung punya ya. kakak, tapi cewek. Belum nyambung, ya. Gue boleh bagi nomor kakak lo nggak? Kakak gue, kenapa, Dit? Iya nih, gue ada kerjaan nih. Iklan kakak apa lo. gitu, pengen pakai kakak lo. Pengen kakak gue. Iya kan Ade Rai. Pengen pakai Ade Rai di depan klien.
Baru kasih tahu kalau sorry banget, lo dibohongin sama anak-anak bertahun-tahun. Anjing itu lucu banget. Lagi di klien lagi anjing. Iya, klien lu katanya. Thanksin Lupa lagi ceritain dia. Iya bener. Iya bener. lagi di kantor, Aduh, lagi meeting atau apa pokoknya Ada gitu lah. satu lagi. Nih kita waktu itu lagi pandemi 2020 kan. Terus Maret itu kan udah lockdown. Iya. Terus menjelang akhir tahun udah mulai berani keluar kota lagi lah. Terus anjir di rumah terus bosan. Akhirnya kita gue, Rio, Adita terus sama beberapa teman-teman kita tuh memberanikan diri untuk kita tahun baruan di Lombok. Bener. Iya kan? Iya. Kita nginep nih di satu villa gitu. Dan waktu itu mantep tuh, semua diskon. Asli, Villa-villa villa jadi setengah murah-murah harga, banget. iya. Iya, yang sekarang udah nggak kebayar lagi lah. Udah intinya. nggak mampu kita bayar. Udah mahal banget di Lombok. Nah, kita berangkat ke sana itu dari abis Natal kalau nggak salah, sampai mungkin awal Januari lah gitu. Jadi lumayan lama, mungkin semingguan lebih gitu kan. Nah, saat malam tahun baru, kita lagi di villa itu, kita lagi macam-macam tuh. Ada yang lagi masak lah, ada yang lagi berenang lah, ada yang lagi macam-macam lah gitu. Terus tiba-tiba kita kan menghabiskan waktu kan kayak di teras luar tuh, karena ada panggangan di situ, barbecue, ada kolam renang, ada sofa buat duduk-duduk gitu. Sedangkan TV itu adanya di dalam gitu kan. AC atau TV itu adanya di dalam. Terus tiba-tiba kayak udah mau jam 11 apa setengah 12 gitu. Iya, gue inget lagi nih anjing. Tiba-tiba si Adita keluar gitu, set gitu. Terus kita lagi di sekeliling sana gitu. Terus dia di tengah gitu kan. Karena dia baru keluar dari pintu, set gitu. Kita nggak mau di dalam aja nih. Nonton TV gitu. Udah mau malam tahun baru nih gitu. Mau ngapain Dit malam tahun baru lihat TV? Iya, kita nggak mau lihat SBY Countdown. Ada Posisi 2020. SBY masih tuh kebetulan menjabat. Enggak, lagian kalaupun masih ada tuh kayak tradisi SBY Countdown tahun baru. Lah, kata dia, lah itu kan kita tiap tahun nonton itu. Wow. Nggak ada. Gue Anjing. belum pernah sekalipun seumur hidup countdown, lihat TV, lihat presiden countdown. Kagak pernah. Nggak pernah. 2020 juga presidennya udah bukan SBY. Goblok SBY aja. Countdown. Gak ada tuh. Gak ada, anjing. Iya. Apaan? Gue ingat banget. Itu momen pertama kali pas denger dia nyeletuk itu, anjing gue ngakaknya parah banget sih. Ngepet. Parah. Lah gue gitu nonton kok di TV SBY Countdown. Wow. Gak ada, Mas. Gak ada. Aduh, anjing. Tapi tadi balik lagi ngomongin soal rumah nyokap kita adalah rumah tongkrongan lah bisa dibilang. Karena dulu teman-teman SMP lo pada main ke rumah, posisi gue juga itu mungkin masih SD, begitu lo SMA, gue SMP, mulai ada teman-teman gue yang main ke rumah. Bener, pokoknya kita tuh tukeran teman. Iya. Kayak teman-teman lo jadi teman-teman gua, begitupun sebaliknya. Betul. Nah, gue tuh sebenarnya SD udah ada beberapa teman-teman yang main ke rumah walaupun nggak sesering itu. Maksudnya dibandingin kayak SMP gitu tuh SD masih jarang lah walaupun udah ada gitu. Lu kenal juga orang-orangnya. Iya. Nah, sebenarnya asal muasal ngerokok tuh juga dari nongkrong di rumah tuh. Iya bener. Gue masih inget lagi cerita dia tiba-tiba minta rokok sama gue. Pokoknya di rumah Pancoran tempat kita tinggal dulu tuh ada pokoknya tangga ke atas terus ada balkon. Iya. Di sebelah balkon tuh ada kayak kaca-kaca. Nah itu ditaruh meja bulat gitu. Nah itu waktu itu Itu kayak meja buat belajar gitu lah ya. Iya. Sebenarnya bukan meja belajar, meja bulat tapi dipakai buat belajar Iya. gitu kan. Karena ada jendela-jendela mungkin enak kali ya. Waktu itu orang tua kita lagi di luar kota, terus gue mikir yang, gue mau ngerjain PR sambil ngerokok so-soan aja, kan gue gak boleh ngerokok di rumah kan gitu. Udah stres tuh yang ngerjain PR. Stres Asli, nih. padahal PR biasa aja. Terus kita lagi ngerjain PR nih, sambil gue ngerokok, terus tiba-tiba Rio kayaknya lagi ngambil buku PR-nya juga gitu, set gitu, jalan ke meja bulat itu, terus diduduk, set, sambil buka PR-nya juga gitu di sebelah gue. Ngerjain PR juga, iya nih. Gue boleh bagi rokok lo nggak mas? Nggak total bocil anjing. Kelas 6 SD, kelas 1 SMP gue lupa gitu ya. Minta rokok. Tapi momen gue pertama kali minta rokok sebenarnya sama kakak kita lagi yang paling gede. Itu posisi itu kelas 5. Jadi lagi ada teman-teman gue main ke rumah. Emang kita niat mau ngerokok. Ngerokok yuk ngerokok. Iya di rumah gue aja. Rokoknya dari mana? Ntar gue bisa minta abang gue. Oh ya udah oke.
gue minta lah ke kakak kita yang paling gede. Itu juga gitu kayak. Karena dia satu-satunya orang yang boleh ngerokok. Betul. Di rumah. Gue masih ingat banget waktu itu rokoknya adalah Star Mild. Star Mill kalau di warung. Iya. Terus gue minta, itu juga gue kayak, aduh minta nggak ya? Karena itu momen pertama kali gue minta rokok sama dia. Atau bahkan dia tadinya nggak tahu kalau gue ngerokok. Dan emang gue juga belum ngerokok. Sok-sokan aja. Bingung ya, cara mintanya gimana ya? Ah udahlah minta aja deh. Mas, boleh bagi rokok nggak? Lah, lu ngerokok sekarang? Enggak sih, baik nyobain aja. Wah, gila. Yaudah nih, gitu kan. Boleh 2 nggak? Karena gua orangnya berenam, rokoknya 2. Muter! Iya sih, bener juga. Iya. Udah yang kayak rokok yang tahu-tahu kan kalau rokok di 10 kayak kempot-kempot gitu. Iya, Kayak gitu tuh. panas gitu. Iya. Udah kayak gitu. Nah, momen waktu itu gue sempet kayak, udahlah gue nggak mau ngerokok. Ada sempet gitunya. Jadi kan rame-rame nih. Dulu kita ada taman yang ada bangku-bangku semennya gitu. Semen batu gitu. Semen batu gitu. Mungkin bangkunya kayak cuma 4. Di bawah pohon mangga. Iya, bangkunya cuma 4. Jadi ada yang berdiri, ada yang duduk. Lagi oper-operan, set. Rokok yang gue pegang jatuh. Nah, pas gue mau ngambil, yang di sebelah gue, temen gue tuh lagi begini sambil ngobrol. Nah, dipanggil sama yang sini. Jadinya dia nengok, set gitu. Ini udah tatal kayak Sri Mulat, jadi rokoknya ke mata gue. Tas, gitu. Tapi di samping sini nih. Aduh, anjir. Nyaris banget mata, asli. Di samping sini nih. Nyaris banget. Jadi beneran kayak Sri Mulat telak. Ada, gitu tuh. Makanya sekarang mata lu palsu. Enggak juga. Oh, bukan. Makanya sekarang gue cuma bisa melek 1. Oh, iya. Juga. Nah, di situ gue yang, wah, anjing gue gak mau ngerokok lagi. Terus gue lebih mikir, ini kalau ditanya nyokap, gue bilangnya kenapa ya? Kan kayak luka bakar gitu kan ya, kayak kesundut lah. Iya. Mau bilang andeng-andeng, kemarin nggak ada ya? Iya. Anjing bilang apa ya? Bilang, akhirnya pas nyokap nanya, itu mata kamu kenapa? Nggak tahu nih, aku kayak digigit tawon. Digigit tawon? Iya, aku digigit tawon. Sakit nggak? Udah nggak terlalu sih. Yaudah, mana sini. Dikasih minyak tawon. Enak tuh. Kesundut dikasih minyak tawon. Cos gitu, anjing. Tadi gimana kan gue pelelong aja kayak. Iya deh, anjing sakit banget itu bangsat. Nggak, tapi kayaknya kejadian mata tuh berapa kali berarti lu ya? Iya juga sih. Iya kan? Iya. Jadi ada satu cerita nih yang pernah gue ceritain di Unfaedah kayaknya kalau gue nggak salah ya. Oh, ini anjing juga sih. Tapi gue pengen tahu juga dari iya. POV-nya Rio tuh gimana gitu kan. Ini kan yang versi gue gitu. Iya. Jadi waktu itu gue tuh pernah punya, kita sebenarnya kayaknya baru dibeliin, tapi yang buka mainannya duluan tuh kayaknya gue. Ya. Jadi yang tahu mekanisme mainan ini sebelum akhirnya nih lu bisa nyoba ada tahu mainan apa nih. Sebelum main bareng adalah gue duluan. Jadi gue pernah punya senapan gitu ya, senapan kokang ceklak gitu, yang bentuknya tuh shotgun, jadi larasnya 2 gitu, larasnya 2, ada popornya gini kan, terus ada kokangannya gini, ceklak gitu, kayak senapan angin gitu kan, iya kayak senapan angin, klak gitu, dor gitu kan. Nah, dia tuh bisa, karena dia tenaganya angin, dalamnya tuh ada kayak gabusnya gitu, jadi kalau misalkan lu taruhin gabus, terus lu kokang, dor gitu, gabusnya keluar kan. Nah, di bawah pelatuknya nih, triggernya itu tuh ada 2, jadi gini. Pelatuknya gini nih, 2 gini. Jadi kalau misalkan lo pencet yang depan, set keluar yang kiri, pencet yang belakang, set keluar yang kanan. Gitu, 2. Kalau lo giniin, gerak gitu, dua-duanya langsung keluar. Nah, gue waktu itu mikir, wah, kayaknya gue mau ngasih tahu Rio tentang mainan ini dengan cara gue mau sulap. Normal nih. Jadi gabusnya gue keluarin. Terus salah satu larasnya kan larasnya 2. Salah satu larasnya gue isi semen. Kenapa sulap pakai semen? Gue isi semen larasnya gitu. Nah, yang gue isi semen itu laras yang kedua. Jadi kalau ada 2 pelatuk, pelatuk yang depan kiri, bukan, yang belakang yang kanan. Semen. Nah, gue isi yang kanan, yang kanan gue isi semen. Maksud gue adalah, rencananya nih, gue mau sulap ke dia adalah, gue punya mainan nih, coba deh lo intip dalamnya, gitu kan. Nah, terus udah jelek tuh niatnya. Anjing. Gue mau intip dalamnya udah jelek tuh niatnya tuh. Iya, gue mau tekan pelatuk yang depan dulu, dar gitu kan, terus lo yang kaget doang gitu kan. Nah,
Tapi gue sulap nih, padahal ini ada isinya. Baru gue tekan pelatuk yang kedua, dar, jas isinya semen. Terus gue, wih, hebat, gitu kan. Niat gue begitu, idealnya begitu. Realitanya. Nah, gue isi semen, terus panggil, Ros sini dulu. Gue posisi, ini gue gini, dia nyelek dari belakang, jadi gue nengok, set, gitu. Iya nggak kan gue panggil dulu, Iya. gitu. Coba lu intip deh. Gue punya sulap, coba lu intip deh senapannya gitu kan. Hah, sulap gimana? Enggak, lu intip deh senapannya. Oke, terus diintip gini nih. Beneran total deket di depan mata ini dia. Set, gini kan. Terus gue, itu kan, ini berarti kan split second kan? Iya, benar. Ini sepersekian detik, gue langsung mikir yang kayak, oh ini dia nih saatnya nih, gitu kan. Ini dia saatnya nih. Ya, gue pencet setengah ya, pencet semuanya. Kepencet dua-duanya, jebret, Wah, kena anjing. brot Ke mata. Lo bayangin kalau misalnya semen kena air, kan jadinya mengeras. Iya. Anjing, itu mata gue sakit banget, bangsat. Aduh. Itu apa tuh kayak YKS gitu-gitu, kagak ada apa-apanya itu. Anjing. Itu Niatnya kayak gitu. Itu mungkin gue kelas 3 apa kelas 4 SD gitu kali ya? Iya. kan? Lu kelas 6 atau kelas 1 SMP segituan kan? Iya bener. Wah anjing, itu gue nangis kejer total. Wah. Terus kebetulan itu kayaknya hari libur, jadi nyokap tuh lagi ada di rumah. Benar. Jadi waktu lu nangis-nangis, nyokap langsung yang kayak ke... Itu di dapur tuh kalau gua nggak salah ingat. Iya. Di dapur, di dekat ruang cuci. Iya. Terus nyokap langsung ke dapur, kenapa nih kok pada nangis gitu kan? Hah, Rio, mata kamu kenapa? Diangkut gitu. Gue tahu kenapa. Diangkut ke atas ke kamar nyokap, terus dibawa ke kamar mandi, dicuci dulu. Iya, dicuci dulu terus masih nangis. Gitu udah keluar dari kamar mandi, ditidurin di kamar gitu, di tempat tidur nyokap masih matanya keras. Pas gue lihat air matanya putih. Pas gue lihat, sini kamu lihat adik kamu gitu. Terus pas gue lihat Rio gitu, dia nangis tapi air matanya putih. Air matanya udah nyampur sama semen. Air matanya nggak bening anjing, air matanya putih. Anjing. Tapi emang kayak gitu-gitunya tuh bangsat sih. Ketika udah dilaluin jadi cerita. Iya, bener. Tapi pas lagi on the spotnya kayak tai rasanya. Anjing. Tapi gak apa, di sini kita bakal ngobrolin banyak hal sebenarnya seputaran apa ya, mungkin yang jatuhnya throwback, Iya. flashback. Dan kalau ngomongin soal throwback mungkin ngaruh juga ke generasi. Karena Pasti. kayak misalkan kita sama kakak kita yang paling gede, itu generasinya beda banget. Misalkan kita milenial, dia tuh X, telak. Sedangkan gua udah punya anak yang Gen Z. Nah, bahkan teman-teman kerja, teman-teman sepermainan pun juga sekarang banyak juga atau ada yang Gen Z juga. Banyak, Ya kan? betul. Jadinya banyak, kita banyak bersinggungannya dengan generasi-generasi yang Z, dan juga kita tadi tuh masih punya teman, kerabat, dan lain-lain yang X. Gue tuh dulu ngebayangin, anjing, orang umur 40 tuh tua banget ya. Parah. Sekarang posisi gue nggak 40. Nah, itulah. Sama dulu gue mikir orang umur 50, anjing. Tuanya tua banget, 40 ya tua, apalagi 50. Teman-teman kita ada udah yang umur banyak 50. beberapa 50 kebetulan asli. Ya makanya ini kan kalau tadi kita cerita kan mungkin itu kayak misalnya kebandelan-kebandelan, cerita-cerita yang membentuk kita sampai saat ini tuh seperti apa dulunya segala macam. Gue yakin pasti X sama Z itu beda-beda lagi. Bener. Dan gimana caranya X, Y, dan Z itu melihat tren atau isu-isu apapun yang ada tahun ini, 2025, gue yakin juga pasti beda. Ya. Dan itu menurut gue menarik. Maksudnya, kenapa kita bikin acara talk show ini, yang kita judulin XYZ, adalah ini mungkin konsepnya adalah kayak cross-generational conversation lah. Ya, mungkin talk show bisa, tapi lebih ke forum juga, di mana kita bisa diskusi tentang segala macam topik yang berhubungan sama generasi X, Y, dan Z. Nah, apakah nanti kita berdua doang atau ada tamunya? Mendingan lu tungguin aja ntar. Yoi. Episode pertama dan berikut-berikutnya di XYZ.